bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dan mengabaikan. Pemirsa, bagi para tim medis, kesembuhan para pasien menjadi semangat dalam menjalani profesinya. Tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 di Jawa Timur bertambah 1 orang. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Di kalangan tenaga kesehatan, Lupakan sekarang lelah insentif raga sudah menjadi rahasia umum. demi Bahkan jauh raga sebelum yang KPK mengendus lain. Dunia telah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pandemi COVID-19 tepat 4 Maret 2021 kemarin udah 1 tahun membersamai kita semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti udah pada bosen, boring, bete, segala aktivitas kita lakukan di rumah aja dan dengan online. Banyak rencana-rencana yang kita rencanakan, yang kita susun, tapi pada faktanya kita harus terima rencana itu nggak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Tapi mau nggak mau kita harus menerima semua itu. Upaya pemerintah juga udah nggak tanggung-tanggung untuk menghadapi si pandemi corona ini, tapi pada faktanya sampai detik ini COVID-19 pun masih membersamai kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dari HMIK FIK UMJ mau berbincang-bincang seputar tentang pengalaman seorang perawat yang menjadi salah satu garda terdepan tenaga kesehatan. Nah, beliau ini dulunya juga pernah menjadi Ketua Departemen Kajian dan Profesi di HMIK FIK UMJ periode 2012-2014. Nah, selain aktif di organisasi HMIK nih, beliau juga berprestasi dalam akademiknya. Pada tahun 2015, beliau menjadi student exchange di Konkan University of Thailand dan juga menjadi International Nursing Student Forum di Gwangju University of Chinese Medicine. Dan juga di tahun 2016, beliau sebagai oral presentator for nursing research. Nah, lengkap banget kan ya? Organisasinya oke, presentasinya mantap, pas udah jadi perawat pun dedikasinya terhadap profesi nggak tanggung-tanggung. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini, Kak Faisal Azhari. Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai obrolannya nih, Kakak boleh kenalan dikit sama kita biar pada kenal sama Kakak. Ya, sebenarnya tadi di awal kan sudah kenalan ya, cuma kita perkenalkan lagi biar lebih akrab mungkin ya. Ya, nama saya seperti yang sudah disebutkan, saya Faisal Azhari. Saat ini saya aktif bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, dan saat ini saya bekerja di unit gawat darurat di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, saya alumni PSIK FIK UMJ tahun 2016. Itu aja kali ya, apalagi Han? Apalagi yang harus disebutin Han? Mungkin itu dulu Kak, lebih jelasnya nanti teman-teman biar menyimak obrolan kita di isi obrolan kita kali ini. Oke, baik. Oke, seperti yang teman-teman tahu nih, Kak Faisalnya adalah salah satu perawat di IGD Rumah Sakit Fatmawati. Kakak udah berapa lama menjadi perawat di IGD Fatmawati, Kak? Saya masuk ke Rumah Sakit Fatmawati dan aktif di IGD itu dari tahun 2018. Jadi sekarang udah 2021 ya. Sebenarnya kalau dihitung dari masa kerja udah tahun keempat. Tahun ini tuh tahun keempat saya bekerja di Rumah Sakit Fatmawati. Gitu. Wah, berarti sejak pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, Kak Faisal juga udah terjun sebagai relawannya ya? Sudah memang dari awal, karena kan COVID itu mulai di Indonesia itu muncul pertama kali di bulan Maret 2020. Seingat saya lalu, dan memang karena memang saya bertugas di IGD, seperti yang kita tahu, IGD itu kan gerbangnya pasien di rumah sakit ya gitu. Jadi
tempat awal masuknya pasien ke rumah sakit ya adalah unit gawat darurat gitu. Nah, maka dari itu memang dari awal pandemi ini muncul, terus rumah sakit kita dijadikan sebagai rumah sakit pusat rujukan khusus untuk COVID-19. Mau tidak mau ya kami yang bekerja di sana harus siap untuk turut serta dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini gitu. Wah, udah klop banget berarti sama si COVID-19 Kak ya. Udah sahabatan, bukan klub lagi. Sahabatan. udah sahabatan, setahun penuh saya bersahabat dengan COVID. Iya. Kak, kan pada awal-awal pandemi itu banyak berita-berita yang katanya nih instansi-instansi rumah sakit itu banyak yang sampai ruangannya itu penuh gitu ya. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang itu bukan ruang perawatan, mungkin kayak seperti musola, tapi dijadikan tempat tindakan seperti itu Kak. Nah, kalau di lingkungan Kakak kerja sendiri sampai sebegitunya nggak sih Kak? Mungkin saya kurang tahu kalau di tempat lain ya. Memang saya juga pernah dengar cerita katanya sih memang ada yang sampai ya pokoknya bikin banyak ruang dadakan gitu ya, ruang dadakan. Jadi yang awalnya difungsikan sebagai apa, akhirnya mau nggak mau dijadikan ruang perawatan. Saya juga pernah dengar. Cuma kalau di Rumah Sakit Fatmawati sendiri, ketika di awal mungkin lebih ke arah memodifikasi ruangan yang ada gitu. Jadi saat ya seperti yang kita tahu kan ya, namanya pandemi COVID ini tuh, si virus COVID-19 ini tuh kan memang virus baru. Jadi yang sebenarnya kelabakan itu bukan cuma Indonesia gitu, bukan cuma satu rumah sakit atau satu negara gitu, bahkan seluruh dunia juga kelabakan karena memang masih banyak penelitian-penelitian yang harus dilakukan untuk mengetahui gimana sih tipikal virus ini gitu. Jadi yang saat itu kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini menyebar melalui droplet, lalu bisa juga katanya juga ada yang mengatakan melalui aerosol juga atau melalui udara. Nah, di rumah sakit kita sendiri memang saat itu ada satu ruang khusus untuk airborne. Airborne itu jadi memang ruangan khusus yang memang sudah disetting memiliki tekanan negatif, di mana virus-virus ataupun bakteri yang memang bisa berkeliaran di udara itu bisa keluar. Nah, waktu itu tuh Fatmawati itu cuma punya satu loh, cuma punya satu. Bisa dibayangin ruangan airborne kapasitas cuma satu, karena memang dulu kan belum ada ya virus yang seperti ini, karena dulu kita memang mempersiapkan ruang airborne itu khusus untuk pasien-pasien seperti MERS, terus penyakit-penyakit SARS gitu, penyakit yang menular melalui udara yang memang lebih awal muncul gitu. Dan itu pun sangat jarang sekali ada pasien masuk ke ruang airborne. Makanya memang kita waktu itu cuma punya ruang airborne satu. Dan bisa dibayangkan satu ruangan, kapasitas satu orang, pasien yang datang bisa lebih dari 10. Bisa dibayangin kita harus seperti apa gitu. Jadi ya saat itu sih yang kita lakukan adalah memodifikasi ruangan yang ada saat itu gitu. Jadi ruangan-ruangan yang tadinya memang bukan ruang airborne, akhirnya kita sekat menggunakan kaca, terus kita pisahkan antara pasien yang COVID dengan non-COVID gitu. Karena kita Rumah Sakit Fatmawati sendiri itu ada rumah sakit pusat rujukan. Jadi pasien yang memang sudah tidak bisa ditangani di rumah sakit tipe C dan tipe B akan dirujuk ke Fatmawati. Karena kita ada rumah sakit tipe A gitu. Makanya saya juga sempat ngerasain sih yang namanya maksudnya IGD-nya full gitu, terus ruangan yang nggak ada, akhirnya ya kita ya itu tadi, kita emang dituntut untuk bisa lebih aktif dan lebih kreatif gimana caranya kita memanage pasien-pasien ini supaya tetap aman gitu. Baik, kalau di rumah sakit Kakak sendiri kurva pasien yang masuk dengan COVID ini dari awal sampai sekarang gimana Kak? Apakah ada penurunan atau stabil atau malah naik? Ini cerita kapan nih? Kalau cerita awal pandemi jelas banget kurvanya selalu naik gitu. Awal-awal dari tahun 2020 pokoknya dari bulan Maret sampai bulan September. Iya ya, Maret sampai September itu kayaknya kurvanya itu nggak pernah turun gitu.
Terus September tuh pokoknya ada di akhir-akhir tahun tuh agak sempat turun kurvanya, tapi itu nggak lama karena ini juga masyarakat perlu tahu. Sebenarnya libur panjang atau long weekend itu merupakan kalau kita bilang itu kayak semacam ancaman gitu. Karena apa? Dulu waktu tahun 2020 kalau nggak salah di bulan Oktober atau November itu kan kita ada long weekend juga kan, yang libur dari hari Kamis, Jumat, akhirnya disusuin sampai Sabtu Minggu gitu. Setelah long weekend, kurva angka pasien dengan COVID-19 terkonfirmasi ya, bukan lagi probable, bukan lagi dicurigai, tapi yang terkonfirmasi positif dengan COVID itu pasti selalu naik gitu. Terus juga waktu yang libur tahun baru, nah itu juga sama. Libur tahun baru pun setelah libur tahun barunya selesai, long weekendnya selesai, kurvanya pasti naik gitu. Nah makanya nih ini minggu-minggu ini juga kan kita ada long weekend juga nih, makanya ini harus diperhatikan nih karena ya kita juga nggak bisa pungkiri ya, namanya kita sudah 1 tahun, berarti sudah 1 tahun pandemi ini berlangsung. Masyarakat selalu diminta untuk stay at home, diam di rumah gitu. Setahun diam di rumah pasti kan jenuh kan. Ya nggak bisa dipungkiri juga pasti banyak yang merasa mungkin sekarang sudah aman, sudah aman, sudah bisa keluar, sudah ini, sudah itu, sudah ada new normal dan segala macam. Nah itu yang sebenarnya harus jadi perhatian gitu. Karena apa? Ya kita nggak akan pernah tahu kita tuh akan kena di mana gitu. Karena memang penyebaran dari virusnya itu sendiri pun udah terlalu luas gitu. Makanya ya kurvanya sih sampai hari ini kalau saya lihat sih menurut saya masih naik turun gitu, tapi lebih sering naiknya dibanding turunnya. Kak, kalau di rumah sakit kakak ini, kebanyakan mereka yang terkonfirmasi COVID itu usia berapa? Ataukah anak-anak, remaja, atau lansia? Sejujurnya kalau misalkan mungkin kalau bisa dibilang usia yang paling sering terkena COVID itu usia produktif. Nggak bisa dibilang remaja awal, dewasa, atau dewasa akhir atau lansia ya. Karena kalau saya bilang sih produktif karena ya mungkin orang-orang dengan usia produktif mobilitasnya kan tinggi. Pasti mereka juga banyak yang berkegiatan bekerja, terus mungkin ya beberapa mungkin ada yang kuliah juga dan lain-lain gitu kan. Nah ya hal-hal yang seperti itu kan yang menuntut mereka untuk nggak bisa terus-terusan di rumah gitu. Mau nggak mau mereka harus keluar, mereka harus interaksi sama orang gitu. Rata-rata sih orang-orang yang kena COVID itu masih di usia produktif ya, pokoknya antara usia 18 sampai usia 45 tahunan itu masih ada gitu. Memang banyak juga pasien yang dengan kasus lansia, tapi kalau ditelusuri lebih lanjut, pasien-pasien lansia ini rata-rata terkena justru karena orang yang masih tinggal serumah dengan lansia ini ternyata masih harus bekerja. Contoh anaknya dia bekerja, lalu orang tuanya di rumah. Kita nggak pernah tahu kan bahwa si anaknya ini ketika bekerja ini apakah dia bisa membawa virus atau enggak ke rumah, dan mungkin di rumah protokol kesehatannya kurang dijaga atau gimana gitu. Akhirnya ketika di rumah menularkan kepada keluarga gitu. Karena akhir-akhir ini klaster keluarga itu tinggi loh. Klaster keluarga itu tinggi. Jadi banyak yang kena COVID-19 itu tuh satu rumah, satu keluarga itu kena semua gitu. Ya. Terus ini Kak. Kakak ini kan emang sudah awalnya perawat IGD ya Kak. Yang namanya IGD itu kan berarti setiap saat siap menerima pasien dalam kondisi darurat seperti apapun gitu ya Kak. Nah, apa sih Kak bedanya Kakak menerima pasien COVID ini dengan yang biasanya tiba-tiba menerima pasien dengan kondisi apapun itu, bedanya apa Kak? Bedanya
sebenarnya yang paling kerasa sama saya sih bedanya satu, penggunaan APD. Karena dari semenjak COVID ini masuk ke Indonesia, akhirnya kita di rumah sakit diwajibkan semua untuk tenaga kesehatannya, terutama para staf-staf di IGD itu wajib menggunakan APD. Karena apa? Ya kita kan sebagai frontliner ya, artinya kita itu sebagai garis depannya yang akan bertemu langsung dengan pasien-pasien yang terkena virus tersebut gitu. Nah, otomatis ya kita juga harus dilindungi kan, makanya ya kita menggunakan APD. Bekerja menggunakan APD itu kalau menurut saya sih agak lumayan agak lumayan berat sih. Karena apa? Pertama, pakai APD itu gerah. Itu satu, pakai APD itu gerah. Pokoknya setelah kerja itu pasti keringat bisa ngucur dari atas sampai bawah itu udah full gitu. Terus ditambah lagi waktu awal-awal pandemi ini datang, kita masih karena memang kasusnya baru, sekali lagi kita harus pinter memodifikasi gitu, karena kita belum punya APD yang standarnya harus gini gitu. Waktu itu tuh ada sebenarnya, memang ada, maksudnya kita sudah punya hazmat itu, kita sudah punya, cuma persediaannya terbatas karena kan memang pasien-pasien dengan resiko penularan airborne itu kan waktu itu belum banyak gitu sebelum si virus ini ada. Jadi ya ketika virus ini masuk, sedangkan pasokan untuk APD-nya belum sampai ke rumah sakit, tapi pasiennya sudah berdatangan gitu. Mau nggak mau kita harus memodifikasi gitu, apa yang harus bisa kita pakai gitu untuk APD ini. Waktu itu saya ingat banget waktu awal-awal waktu awal-awal ada COVID-19 ini, teman-teman kita diminta untuk menggunakan apron bedah. Jadi apron-apron yang biasa digunakan oleh teman-teman kita di ruang operasi untuk melakukan operasi itu dikasih dulu ke kita gitu, sebagai minimal sebagai pelindung kita gitu. Terus waktu dulu belum ada zamannya tuh namanya face shield gitu tuh belum ada gitu. Mau tahu nggak kita modifikasi di rumah sakit pakai apa? Kita pakai mika. Kita bikin pakai mika waktu itu. Saya ingat banget, pokoknya senior saya di IGD itu sampai yang ya udahlah kita bikin aja pakai mika yang buat fotokopian tuh, yang biasa buat ngejilid. Itu mikanya ya, itu kita bolong-bolongin, terus kita ikat pakai masker bedah, jadi di ujungnya gini supaya si mikanya itu bisa nempel gitu, jadi langsung ini kita pelindung buat mata kita. Karena kacamata Google dulu tuh terbatas, hazmat pun terbatas gitu kan. Jadi ya itu tadi, ya kita sebagai pekerja di lapangan kita harus pintar juga gitu untuk bisa memilih gimana caranya supaya kita bisa memiliki APD di saat-saat yang seperti ini gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih alhamdulillah nggak usah dikhawatirin masalah APD. APD insya Allah tercukupi untuk seluruh tenaga kesehatan. Nggak cuma di rumah sakit saya sepertinya, untuk seluruh Indonesia juga insya Allah pemerintah juga sudah banyak kan sekarang untuk menggencarkan untuk pasokan APD untuk para tenaga kesehatan itu harus tersedia gitu. Ya itu cerita-cerita lama lah. Yeah. Waktu awal-awal sekedar sharing aja sama teman-teman. Iya, gitu. Nah, Kak, kalau memakai hazmat itu kan berarti dia steril gitu ya. Maksudnya belum bisa dilepas kalau belum selesai dinas gitu. Itu kemudian kebutuhan Kakak akan BAK, BAB dan juga makan minumnya itu gimana, Kak? Dulu gini, lagi-lagi saya ingetin ini virus baru, kita belum punya, maksudnya sistem manajerial kita pun kita meraba-raba gitu, manajerial kita untuk, kita manajerialnya ketika di rumah sakit pun kita meraba gitu, ini gimana caranya ya supaya ini supaya itu. Tapi waktu awal-awal mulai ya kita masih full maksudnya satu kali shift gitu, sekali dinas itu kita masih full pakai APD gitu.
Yang mana ya kita mau nggak mau waktu itu ya harus bisa untuk nahan lapar, kita harus nahan pipis gitu, kita harus nahan untuk buang air besar juga gitu. Jadi ya itu tadi apa namanya, karena kan memang dari situlah kita akhirnya belajar gitu. Wah, nggak bisa nih teman-teman dipaksain untuk 8 jam full pakai hazmat, nggak makan, nggak minum. Wah, yang ada nanti kita apa namanya? Iya, kitanya yang ikut sakit gitu kalau misalkan seperti itu. Akhirnya makin ke sini kita belajar. Manajerial di rumah sakit pun mulai menata gitu kan. Akhirnya kita buat shift dalam shift. Artinya yang masuk ke COVID itu bergantian gitu. Jadi nggak harus full 8 jam pakai hazmat di dalam, nggak. Jadi dibagi, misalkan dalam tim ada berapa orang nanti dibagi jamnya. Jadi sekali masuk cukup 3 jam menggunakan hazmat, nanti bergantian temannya yang satu lagi di area steril, temannya masuk ke area infeksius gitu, pakai hazmat lagi gitu. Jadi dengan cara pembagian seperti itu jadi lebih tertata akhirnya kan. Jadi kita juga kebutuhan kita makan, minum, sholat pun semuanya bisa terpenuhi gitu. Oke Kak, nah Kakak ini kan perawat COVID ya. Nah, Handa tuh punya Kak temen, Handa kan bidang kesehatan ya, di lingkup kesehatan gitu. Banyak dari mereka yang pas awal-awal pandemi itu mereka kayak dikucilkan gitu loh Kak sama masyarakat sekitarnya, bahkan ada mereka yang sampai disuruh keluar dari kosannya gitu. Nah Kakak sendiri ngekos atau ada mes atau pulang ke rumah? Iya, jadi kalau ini sih kayaknya cerita ini. Mau nggak mau harus curhat ini kalau yang ini. Iya, jadi aku pribadi sebenarnya kan memang rumahku di Cikeas, daerah Cibubur. Terus aku kerja di Fatmawati. Dan karena memang kalau menggunakan sepeda motor itu masih cukup 1 jam, jadi aku tempuh pulang pergi gitu. Nah, semenjak pandemi ini muncul, memang aku agak sedikit khawatir sih untuk pulang ke rumah, karena aku tinggal bertiga di rumah sama papa sama mamaku, dan dua-duanya sudah usia lanjut dan punya komorbid yang cukup banyak gitu. Jadi memang penyakit penyerta dari keduanya cukup banyak. Makanya aku agak sedikit khawatir kalau aku sampai ya bukan cuma khawatir aku kena, tapi juga khawatir justru aku malah takut membawa virus ke rumah ke mereka gitu. Jadi awal pandemi COVID ini muncul, aku bingung harus gimana. Aku sempat loh tidur di kamar ganti rumah sakit itu sekitar 3 hari kalau nggak salah. Karena aku nggak beraninya pulang ke rumah, karena waktu itu tuh waktu awal-awal tuh kayaknya aku terlalu erat di kontak sama pasien itu. Ini kalau pulang bahaya gitu. Jadi aku sengaja memang waktu itu nginep. Aku sengaja waktu itu kayak nginep di ruang ganti khusus perawat laki-laki di rumah sakit waktu itu 3 hari. Terus sambil aku nyari kosan waktu itu tuh. Gitu. Nah, ada sedikit cerita yang menurut aku agak unik gitu. Karena waktu itu aku ke salah satu tempat kos-kosan. Aku dapat info dari temanku katanya di sini ada. Ya udah aku datang ke sana. Terus ketemu langsung sama pemilik kosnya, bahkan dia langsung bilang, "Oh iya Mas, yang mau ngekos siapa?" Ya aku jawab, "Saya Pak yang mau ngekos," gitu. "Oh ya udah ya, kamarnya di belakang, mau lihat dulu kamarnya atau gimana?" Ya saya lihat kamarnya. Pokoknya udah sampai lihat kamar, udah sampai nego harga loh, udah sampai bener-bener deal-dealan harganya segini gitu. Sampai di akhir ketika udah mau pamit dia baru nanya, "Oh iya, Masnya kerja di mana?" gitu. Ya saya jawab, "Ya Pak, saya perawat di rumah sakit, begini. Gitu. Tiba-tiba si Masnya langsung bilang, si pemilik kosnya itu langsung bilang, "Oh, tapi ini kamar kosnya untuk perempuan Mas, nggak bisa buat laki-laki," gitu.
Oh gitu ya Pak. Padahal dalam hati aku, padahal kan dari awal dia nanya siapa yang mau ngekos dan aku udah jawab saya yang mau ngekos. Aku bilang begitu. Tapi tiba-tiba langsung bilang ini kosannya khusus kamarnya tinggal buat yang perempuan Mas, yang buat laki-lakinya nggak ada kata dia gitu. Oh ya udah dari situ aku ngerasa bahwa oh berarti ya mungkin dia nggak mau ada orang rumah sakit masuk lingkungannya dia. Oke, nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku nyari lagi ke tempat yang lain gitu. Ketika baru awal masuk, si pemilik kosnya langsung, aku kan nanya, Bu, ada kamar kosong atau enggak? Ada, mau yang gimana nih? Mau yang AC apa yang non AC dan segala macam, ditawarkan lah gitu ya. Aku belum masuk ke dalam gitu. Terus tapi si pemilik kos yang penjaga kos yang saat ini tuh dia langsung to the point setelah aku nawarin itu dia langsung nanya, Masnya kerja di mana gitu. Oh saya di rumah sakit Bu gitu. Saya di rumah sakit sini, saya di Fatmawati gitu. Oh iya Mas kita lagi nggak terima tamu dulu jadi nggak bisa lihat kamar juga Ditolak kata dia secara gitu. halus. Iya, dua-duanya ditolak secara halus gitu. Akhirnya ya dari situ ya udah dari situ aku udah maksudnya aku ya tahu diri sendiri lah gitu ya, tahu diri aja gitu. Oh berarti dia nggak welcome sama kita. Ya udah aku coba nyari lagi. Akhirnya dapat rekomendasi karena memang temanku banyak yang ngekos di sana dan mereka adalah rata-rata penghuni kosnya adalah pegawai rumah sakit. Akhirnya aku dapat satu tempat gitu di situ gitu. Tapi itu aku masih apa ya? Aku bilang ya itu kalau aku bilang itu cuma semacam intimidasi kecil gitu. Karena temanku bukan pengalaman aku pribadi sih, tapi pengalaman temanku dan aku sendiri sampai sedih gitu. Maksudnya temanku bahkan sampai ada yang dia diusir dari kosannya, bener-bener udah dikasih waktu cuma 2 hari. Coba 2 hari dikasih waktu, pokoknya ini barang-barang harus dirapihin 2 hari, kamu harus udah pindah gitu, udah nggak jangan di sini lagi gitu. Dan itu coba bisa dibayangin itu yang ngalamin perempuan loh, gimana perasaannya, gimana bingungnya saat itu kan, gitu. Aku sendiri aja gitu yang sebenarnya dapat penolakannya, aku bilang itu penolakan secara halus gitu, itu luar biasa apa ya? Sakit hatinya tuh berasa gitu. Ini apalagi yang benar-benar udah 2 hari kamu harus sudah ninggalin kamar ini gitu. Itu ya itulah gitu. Maksudnya kesalahpahaman masyarakat terhadap kita, kesalahpahaman masyarakat terhadap para tenaga kesehatan tuh ya kadang seperti itu gitu. Padahal kan kita sendiri memang kita beresiko. Aku akui kita sebagai tenaga kesehatan sangat beresiko untuk terpapar, beresiko juga menjadi karier dan beresiko menularkan ke orang lain gitu. Tapi di balik itu semua kita kan masih memiliki sisi kemanusiaan yang menurut saya seharusnya harus kita kedepankan gitu loh. Ya sesimpel ini aja sih. Mari kita memanusiakan manusia. Itu aja sih. Gitu. Nah, ya apa ya? Ya mungkin itu salah satu tantangan mungkin ya, tantangan kita sebagai tenaga kesehatan, kita sebagai perawat khususnya, yang memang kita diharuskan untuk menangani COVID. Ya pasti penolakan dari masyarakat, terus juga kekhawatiran dari lingkungan gitu, yaitu menjadi tantangan kita tersendiri gitu. Tapi ya untuk saat ini sih karena udah setahun kan ya masa pandemi ini gitu, kayaknya udah setahun ini cerita-cerita yang seperti itu udah mulai berkurang gitu. Saya pribadi sih kayaknya udah nggak ngedengar lagi ada yang diusir atau gimana sih, belum ada ngedengar lagi gitu. At least di rumah sakit saya ya, pegawai yang di rumah sakit saya udah nggak ada lagi cerita orang gitu. Itu bukan satu orang loh yang dapat pengusiran dari kosannya, itu nggak satu orang, itu cuma salah satu cerita. Ada cerita yang lain pada banyak. Iya Kak, tenaga kesehatan itu memang ya mereka harus siap dengan segala resikonya ya. Ya. Terus juga Kak, kan ini ya Kakak merasakan tekanan dari masyarakat, bukan hanya Kakak tapi teman-teman Kakak juga.
terus juga pasien virus corona ini yang masih baru dan penuh dengan penyesuaian. Nah itu awal-awal waktu itu Anda itu dengar ini Kak, terkait dengan pemotongan atau penurunan insentif nakes COVID-19 ini Kak. Nah menurut Kakak, pandangan Kakak sendiri terhadap itu gimana? Ya, apa ya? Saya sebenarnya agak bingung kalau menanggapi masalah insentif ini. Karena ini jujur ini adalah hal yang sensitif. Nggak cuma buat masyarakat, buat kami juga yang katanya harusnya dapat, ini juga sensitif gitu. Tapi kalau buat pandangan saya pribadi bahwa insentif ini, saya selalu menganggap bahwa ini adalah ya bonus, hanya bonus gitu. Jadi masalah akan diberikan berapa, akan diberikan seperti apa, jumlahnya berapa. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu mementingkan berapa jumlahnya, apakah akan dipotong atau gimana gitu. Karena memang dari awal pun bonus gitu. Karena selain dari itu, sebagai pegawai, artinya kan memiliki kontrak dari rumah sakit, di mana dalam per bulan pasti ada bayaran yang harus saya terima gitu, dan itu bayaran yang pasti selama yang itu tidak terusik, kalau menurut saya pribadi sih itu nggak masalah gitu. Dan lagi pula pemotongan itu kan hanya isu kan, yang akhirnya pada awal Januari kemarin juga sudah langsung ada perpres tersendiri dari pemerintah sudah bahwa tidak ada pemotongan dan semacamnya gitu. Tapi yang harus dipahami sama masyarakat gini, karena saya yakin bahwa tenaga kesehatan itu tidak mementingkan terhadap insentifnya gitu. Karena memang kita dari awal kita masuk ke dunia kesehatan, kita bekerja untuk menjadi seorang perawat, dokter, atau analis kesehatan, atau apapun gitu, kita sebagai tenaga kesehatan, kita dari awal sudah disumpah bahwa kita tidak akan membeda-bedakan pasien berdasarkan ras, suku, agama, tahta, atau apapun gitu loh. Jadi maupun ada ataupun tidak, selama tugas kita memang untuk melayani pasien-pasien tersebut, ya kita pasti akan lakukan gitu. Dan lagi pula yang tadi saya bilang bahwa insentif ini ya hanya sekedar bonus kalau untuk saya pribadi gitu. Saya yakin tidak akan mungkin besar atau kecilnya besaran insentif ini tidak akan mungkin menghilangkan keikhlasan para teman-teman saya sebagai tenaga kesehatan untuk tetap melayani pasien apapun itu gitu. Karena dari sebelum corona ini ada, sebenarnya penyakit-penyakit menular yang jauh lebih yang jauh lebih mengerikan itu udah duluan ada. TBC, hepatitis, terus HIV/AIDS gitu kan. Itu udah duluan ada, dan kita udah ketemu sama yang kayak begitu tuh hampir tiap hari gitu. Dan ya ini sebenarnya adalah varian virus baru yang muncul, dan tiba-tiba kita mendapatkan kayak semacam apresiasi dari pihak pemerintah untuk mendapatkan bonus, ya menurut saya ya cukup disyukuri, cukup kita jadikan ini sebagai motivasi kita, bahwa artinya pemerintah melihat bahwa kinerja kita sebagai tenaga kesehatan itu dilihat langsung oleh pemerintah gitu. Itu aja sih. Saya nggak bisa komentar banyak sih soal insentif ini sih. Hal yang sensitif soalnya ya. Iya betul. Soal insentif itu hal yang sensitif betul. Oh iya Kak. By the way teman-teman, Kak Faisal ini selain beliau adalah perawat yang ikut serta dengan tenaga kesehatan lain menangani COVID-19, beliau ini juga pernah mencicipi menjadi pasien COVID-19 itu sendiri teman-teman. Nah, mungkin Kak Faisal boleh cerita sedikit nih, gimana Kak Faisal bisa terkena virus tersebut, dan gimana perasaan kakak waktu itu? Anda bahasanya mencicipi ya, seolah-olah tuh kayak saya siap gitu mencolek si virus untuk dicobain sendiri. Ya, betul, saya adalah penyintas. Saya sendiri terkonfirmasi positif bulan Agustus, tanggal 24. Ingat banget itu saya, tanggal 24 Agustus 2020. Ya, ini adalah salah satu resiko kami, resiko kita semua,
di mana tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan virus COVID-19, ya resiko terbesarnya tertular oleh virus itu sendiri gitu. Jadi awalnya sih saya sendiri maksudnya nggak paham gitu kenanya di mana oleh pasien siapa dan segala macam, ya saya nggak terlalu mikirin ke sana sih. Cuma waktu itu yang saya ingat bahwa ketika saya pokoknya dari pertengahan Agustus itu saya memang ngerasa badan saya kurang enak gitu, dan memang itu waktu itu dipicu oleh adanya kejadian luar biasa waktu itu di rumah sakit kita. Banyak petugas-petugas kita yang juga ternyata ikut terpapar sebelum saya gitu. Sebelum saya itu banyak petugas dari rumah sakit khususnya di IGD yang juga terpapar COVID. Bisa dibayangkan tenaga kesehatan kita saat itu di IGD berkurang gitu. Yang biasanya mungkin ya, misalkan ada 10 pasien diatur atau diurus oleh 2 perawat misalkan gitu. 10 pasien diatur oleh 2 perawat. Yang 1 perawatnya sakit, otomatis 10 pasien yang ada diurus oleh 1 perawat gitu. Jadi ya beban kerja meningkat gitu kan, terus mungkin juga stresor meningkat. Ya akhirnya mungkin imunitas tubuh saya mungkin menurun gitu. Akhirnya pada tanggal 24 itu saya, maaf ya ada iklan ya, kenceng banget. Oke. Pada tanggal 24 itu saya di swab karena memang waktu itu udah khas banget gejalanya, karena saya udah ngalamin demam udah hampir 5 hari, demam tinggi, sesak napas, terus juga saya udah anosmia juga gitu. Akhirnya saya langsung berobat ke IGD, dicek, di swab. Lalu saat itu enggak, karena kan memang hasil swab itu 3 hari baru ada hasil ya, gitu. Karena memang harus di running di laboratoriumnya itu dengan alat khusus itu memang agak lama gitu. Makanya 3 hari saya belum nunggu hasil swab itu keluar, tapi saya udah langsung diisolasi karena memang masuknya saya sebagai probable saat itu. Gitu. Kalau dulu tuh masih pakai istilah PDP, pasien dalam pemantauan, itu PDP dulu istilahnya. Waktu saya sakit itu masih PDP pakainya. Akhirnya saya masuk kategori PDP, saya dimasukkan ke ruang isolasi, dirawat oleh teman saya sendiri di IGD isolasi, terus ya masuk ke ruang isolasi gitu. Ya memang waktu awal-awal jelas banget gitu, apalagi dengan kondisi waktu itu paru-paru saya agak kurang bagus ternyata. Ketika dicek pneumonianya itu agak cukup banyak gitu. Jadi si infeksi parunya itu agak cukup banyak gitu. Ya itulah khasnya dari COVID itu sendiri, ya memang menggerogoti jaringan paru-paru kita gitu. Sehingga makanya gejala yang khas timbul pada pasien-pasien COVID ya sesak nafas, biasanya batuk, flu gitu. Coba waktu itu kasusnya pada saya itu waktu itu sampai sesak nafas gitu. Nah, sesak nafas, saya saturasi oksigen saya turun. Akhirnya ya saya harus dirawat. 14 hari penuh saya dirawat di ruang isolasi. Saya merasakan jadinya, oh ternyata seperti ini pasien-pasien yang pasien-pasien yang saya rawat ternyata seperti ini gitu yang mereka alami gitu. Justru dari sakit itu kalau menurut saya ini adalah berkah gitu. Karena saya jadi paham bagaimana rasanya mereka berada di isolasi, nggak boleh ketemu sama keluarga, gimana caranya ngatasin kecemasan keluarga gitu. Karena saya pribadi jujur ketika COVID itu lebih menyerang mental kalau saya bilang dibandingin menyerang fisik. Karena mentalnya ketika saya kena COVID itu, yang saya langsung pikirin adalah gimana orang tua saya, gimana ayah dan ibu saya gitu. Bener, saya nggak mikirin yang saya sesek atau gimana, nggak mikirin ke situ. Saya justru lebih mikirin saya kemarin kan udah bareng sama orang tua gitu. Karena posisinya saat itu tuh saya udah pulang ke rumah
udah pulang ke rumah, udah nggak ngekos lagi, udah nggak dikarantina lagi dari pemerintah. Karena dulu waktu awal-awal pemerintah itu ngasih fasilitas berupa penginapan untuk teman-teman yang nanganin COVID itu dikarantina di penginapan yang disediakan oleh pemerintah itu selama 2 bulan waktu itu, bulan April sama bulan Mei kalau nggak salah. Nah setelah dari situ saya pulang ke rumah. Nah jadi ketika Agustus saya kena itu saya udah di rumah. Otomatis pikiran saya itu lebih ke, tuh gimana ya orang tua saya, gimana ya ibu saya, gimana papa saya, apakah mereka juga kena atau gimana gitu. Sampai saya nelponin kakak-kakak saya, semua saudara-saudara saya gitu, saya ngubungin tuh lebih ke, coba tolong dicek orang tua, coba tolong dicek yang serumah sama saya gitu. Saya minta untuk dibawa untuk di swab juga gitu. Jangan sampai mereka kena tapi telat ketahuannya gitu. Tapi alhamdulillahnya saat itu yang kena cuma saya di rumah gitu. Dan ya masa-masa sakit itu ya saya anggap sebenarnya itu masa istirahat. Masa istirahat di mana saya disuruh untuk memulihkan kembali imunitas tubuh, istirahat selama 14 hari di ruang perawatan. Dan saya rasa itu cara Allah kasih saya kayak kesempatan untuk merenung gitu, bahwa ini loh yang dirasain sama pasien-pasien kamu ketika kamu rawat gitu. Jadi justru sakit ini menjadikan saya ketika saya kembali lagi bekerja, jadi saya lebih paham, oh ini pasien kalau lagi sesak tuh kayak begini rasanya gitu. Jadi kitanya sendiri jadi bisa lebih care buat pasien-pasien kita selanjutnya gitu loh. Karena kita sendiri sudah paham dan kita sendiri sudah mengalami seperti apa rasanya diisolasi, seperti apa rasanya cemas karena kena COVID dan segala macam. Gitu. Tadi saya bilang bahwa kalau saya pribadi ngerasa bahwa COVID ini tuh lebih menyerang mental dibandingkan fisik untuk saya. Mungkin karena kondisinya saya ini adalah masih di usia produktif, imunitas saya mungkin masih bagus dan tidak ada komorbid juga gitu. Makanya pemulihannya agak cukup cepat gitu. Tapi ya selama 14 hari itu sih sangat lumayan banyak dan lebih ke arah memperbaiki diri, merenung, dan syukur alhamdulillah saya punya circle pertemanan yang sangat baik. Dukungan nggak cuma datang dari keluarga, dukungan tuh terus berdatangan dari teman-teman terdekat gitu kan, terus juga dari teman-teman sejawat saya di rumah sakit gitu, bahkan sampai ke dewan direksi, bahkan sampai ke dewan teman-teman di instalasi lain di tempat saya bekerja, itu datang terus untuk mendukung saya gitu, ngucapin semangat, ngucapin semoga cepat sembuh dan segala macam. Dan itu berarti banget loh untuk kita, untuk orang-orang yang waktu itu harus dirawat karena COVID. Karena memang ya itu tadi ketika kita sakit, apalagi saya sebagai tenaga kesehatan tahu perjalanan penyakitnya akan seperti apa gitu. Ya nggak bisa dipungkiri ya, saya juga langsung mikirnya yang jelek-jelek, oh nanti gue begini, nanti gue begitu, nanti gue begini, nanti gue begitu, udah kayak gitu. Makanya dukungan dari teman-teman sekitar, dukungan dari keluarga gitu, itu berarti banget sih buat saya gitu. Makanya ya cukup dijadikan pengalaman, dan saya nggak mau untuk remedial lagi lah untuk kena COVID-nya, jangan sampai. Cukup sekali. Oke, teman-teman, Kak Faisal udah sharing tentang pengalaman beliau menjadi perawat maupun menjadi pasien COVID. Mungkin Kak Faisal sebagai perbincangan penutup kita, Kakak boleh ngasih sedikit pesan-pesan terhadap teman-teman nanti yang nonton video kita, Kak. Apa ya? Pesannya mungkin, saya mau ambil tagline gini. Ini campaign yang sangat-sangat masif waktu itu pada saat awal-awal pandemi ini datang gitu. Mungkin Anda juga pernah dengar. I stay at work for you and you stay at home for us. Ingat nggak sama campaign itu? Gitu. Dan yang menurut saya
sebenarnya gini, you stay at home is for yourself, not for us. Karena apa? Yang disebut frontliner atau garda terdepan untuk penanganan dan penanggulangan COVID ini sesungguhnya adalah diri kita sendiri, masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi ya sebenarnya yang disebut pahlawan pada masa pandemi ini bukan kami para tenaga kesehatan, bukan hanya para dokter, bukan hanya para perawat gitu. Pahlawan yang paling utama ya diri kalian sendiri. Karena diri kalian yang bisa mengontrol apakah kalian akan pergi ke kerumunan, apakah kalian akan tetap memakai masker dimanapun berada, apakah kalian akan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang bisa mengatur itu semua adalah diri kalian sendiri. Maka dari itu, kalau menurut saya, pahlawan COVID-19 itu adalah masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi, mulai dari sekarang kita tingkatkan kembali kesadaran kita tingkatkan lagi kepatuhan kita untuk menjaga protokol kesehatan. Ingat, protokol kesehatan bukan lagi 3M ya, sekarang sudah jadi 5M, dan ini harus kita jalankan bersama, karena percuma adanya protokol kesehatan kalau kita nggak mematuhi semua protokol tersebut, karena akan tetap berlanjut nantinya pandemi ini. Entah sampai kapan, tapi selama kita mematuhi protokol yang ada, saya yakin pandemi ini bisa kita atasi. Gitu. Ingat, bukan lagi 3M, tapi menjadi 5M. Ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Itu yang harus selalu kita ingat. Gitu. Dan buat teman-teman semua, saya harap ya semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, itu aja, gitu. Itu aja kali ya pesannya. Ya pokoknya selalu terapin protokol kesehatan, ingat 5M, itu aja. Oke, makasih banyak Kak Faisal untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga nanti teman-teman yang nonton video kita bisa tumbuh kesadarannya, terutama pada diri sendiri dulu terkait dengan pencegahan si COVID-19 ini. Oke, makasih banyak Kak Faisal untuk waktunya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Iya, senang juga bisa ngobrol-ngobrol sama kalian semua pada hari ini. Ya, sukses terus untuk HMI KPSI KUMJ ya. Oke, makasih Kak. Oke, teman-teman, sebagai penutup, yuk kita mulai semuanya dari diri kita sendiri. Karena sesuai dengan apa yang pemateri narasumber kita sampaikan, bahwa garda terdepan itu bukan orang lain, tapi terutama diri kita sendiri. Yuk, kita bareng-bareng hadapi si COVID-19 ini, supaya nanti keadaan bisa pulih kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, cukup sekian orkestra kita kali ini. Semoga segala perbincangan kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan kita di orkestra selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.